Informasi terkininya dari kondisi di sekitar kawasan yang terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang, ada Dian Silitonga masih di sana. Dian, saat ini apakah Anda masih merasakan ada titik-titik panas di sana? Kemudian juga bagaimana situasi warga di sana, apakah masih ramai dan apakah mereka semua saat ini warga yang terdampak sudah mendapatkan bantuan dan juga di lokasi pengungsian? Ya, kalau dari pantauan kami di lapangan Irianda memang tidak terlalu terasa lagi titik-titik panas di area perumahan yang terdampak kebakaran. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, api sudah betul-betul padam meskipun ada sejumlah rumah yang masih mengeluarkan asap, tetapi memang untuk titik-titik panas ini sudah tidak terasa lagi. Nah, kemudian juga situasi saat ini berbeda dengan yang pagi tadi. Kalau pagi tadi ini warga masih berkerumun begitu ya, ramai untuk melihat atau menonton di area kebakaran, tetapi saat ini sudah cukup kondusif karena tadi sejumlah petugas kami pantau ini juga memberikan imbauan kepada warga untuk tidak mendekat ke area lokasi kebakaran karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa rumah yang terbakar ini rentan sekali, materialnya ini akan rubuh nanti sehingga tidak diinginkan atau dikhawatirkan nanti akan ada justru korban lain dari peristiwa yang sama. Saat ini Rianda, saya juga sudah bersama dengan Ketua RW 09 yang terdampak kebakaran dari pipa tangki depo Pertamina Pelumpang. Kita akan berbincang, saya akan mengajak kita untuk bergabung dengan Ketua RW, ada Pak Abdus Syukur yang akan menjelaskan dengan detail karena Pak Abdus Syukur juga menginformasikan tadi malam menjadi salah satu saksi peristiwa kebakaran. Selamat pagi Pak Abdus. Ya, pagi Mbak, pagi. Pak Abdus, ini bisa disampaikan kalau dari pengalaman Bapak tadi malam sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi tadi malam itu lokasi 2 RW ini ya, RW 9 dan RW 1 itu dipenuhi dengan baunya BBM, bensin. Itu baunya sampai menyebabkan warga itu muntah. Ada beberapa warga muntah dan ada yang pingsan, ada yang digotong-gotong juga ya, ada yang gotong-gotong juga Mbak. Nah, kejadian itu pukul setengah 8. Warga sudah ribut dan kami pengurus 2 RW ini kami langsung kumpul di satu titik langsung mengevakuasi warga jam setengah 8 itu. Nah, alhamdulillahnya ya Bang ya, alhamdulillahnya kami masih sempat mengevakuasi warga sebagian. Nah, kemudian jam 8-nya terjadilah ledakan. Ledakan itu yang dahsyat sekali. Sebetulnya ledakan itu dari Pertamina. Ledakannya dari Pertamina sebetulnya, sumber awal dari Pertamina. Tetapi kenapa ini kok sampai luas sekali dampaknya? Karena apa ya? Percikannya api itu uap BBM itu mungkin pengaruhnya itu Mbak. Tadi Bapak sampaikan ada tercium bau menyengat terlebih dahulu. Kemudian juga merasakan ada dentuman Pak? Ada. Di video juga banyak itu yang share video itu dentuman itu sekitar 3 kali ya, 3 kali dentuman itu, 3 kali. Oke. Kemudian setelah itu berapa lama lagi Pak setelah bau tercium, kemudian baru ada api, kemudian situasi warga seperti apa bisa Bapak ceritakan? Kalau semalam itu kondisinya ketika sudah tercium bau itu kita informasi kepada warga melalui musola dan masjid untuk segera menjauh dari area pertama. Kemudian warga di sekitar wilayah RW 1 dan 9 untuk tidak menyalakan kompor dan tidak membaik korek api. Saya himbau seperti itu. Lewat masjid. Dan saya minta juga kepada semua warga untuk menjauh dari area ini gitu. Karena baunya ini sampai ke ujung di RW 2 itu. Radiusnya ya 1 kilometer gitu. Jadi saya berharap semua warga kita evakuasi semua. Pas setengah 8 jam 8 itu terjadi ledakan gitu kan. Ada beberapa warga yang memang posisinya terkunci. Dia karena panik gitu kan, ada sebagian ibunya masih nggak kuat digendong, anaknya balik lagi, akhirnya dia terbakar juga di dalam gitu. Jadi kita meminta kepada warga untuk segera mengevakuasi semuanya. Di RW 9 ini udah hampir 50 ya? Iya, hampir 50. Berarti ini Pak Wahyudin, Ketua RW 01, ini Pak Abdus, Ketua RW 09, yang dua-dua RW-nya ini terdampak peristiwa tadi malam ya Pak. Berapa rumah kalau dari masing-masing RW 09, RW 01 yang terkena? Kalau kami di sini di RW 9 ada 12 RT. Kebetulan yang terdampak ini RT 12. Di RT 12 ini itu ada sekitar 190-an bangunan. 120-an bangunan. Ini yang terdampak ini sekitar
60 sampai 70 bangunan itu. Nah, Kira-kira ada berapa jiwa tuh Pak? jiwa di sini kalau kakaknya 170, hampir 180 kakak. Jiwanya tuh 530-an. Update terakhir 530-an dari update dari Dasa Wisma. Khusus di RT 12 tok. Itu. Makanya posko pengungsian itu penuh. Penuh itu. Penuh dari warga RT 12 ini yang mengungsi. Itu, Mbak. Oke. Bapak dapat informasi berapa data validnya soal berapa yang mengungsi, kemudian juga berapa dari warga Bapak yang kemudian menjadi korban, itu ada Bapak ada data validnya? Untuk sementara, untuk data pastinya kami belum pegang, Mbak. Karena semuanya kadang ada yang bilang kami menerima update semua dari polisi apa segala macam melalui WA. Jadi kami nggak bisa memastikan jumlah pastinya itu. Belum bisa dipastikan. Kalau Bapak Wahyudin RW 01 Pak ada berapa rumah dan kemudian berapa warga sih Pak? Kita sementara ini lagi mengupdate dengan pengurus RT setempat jumlah rumah dan warga korban jiwanya gitu kan. Cuma yang terakhir yang sudah konfirmasi udah ada 3 yang meninggal dunia. Sudah 3 orang, nah 1 lagi ini kita lagi akan mengurus jenazahnya untuk dimakamkan. Kita akan koordinasi dengan RT setempat untuk kondisi rumah dan bangunan yang rusak. Oke, yang sudah terkonfirmasi warga RW 01 ada 3 korban meninggal dunia. Pak Abdus tadi menarik, ada tercium bau menyengat sekitar beberapa menit sebelum ledakan ya Pak, sebelum api menyambar juga. Nah, kalau bau menyengat dari Pertamina itu apakah memang sering dirasakan oleh warga atau ini baru pertama kalinya? Kemudian Pak, pertanyaan saya, ketika ada bau menyengat atau hal-hal mencurigakan misalnya, apakah ada alarm dari arah Pertamina atau mungkin ada imbauan seperti itu? Oke. Kalau bau menyengat sebetulnya hampir setiap malam di sebelah sana itu bau BBM apa mungkin alasan mereka sedang loading apa segala macam, nah kita nggak paham. Cuma yang paling parah itu tadi malam itu sampai ada beberapa tadi yang muntah dan pingsan semalam itu. Jadi tidak bisa menyelamatkan diri, salah satu faktornya itu ya Pak, karena pingsan. Ketika terjadi ledakan itu banyak warga itu yang di pinggir ini terpental ke tengah, Mbak. Makanya rata-rata yang setiap malam itu yang terkena luka bakar hampir 80-90% itu dia di jalan semua tuh. Itu seperti terdorong sama api. Itu terdorong sama api. Nah, di sana memang apa ya? Ya ini bahayanya, Mbak. Kalau seandainya nanti kami untuk warga kami juga untuk Pertamina kami hanya nanti ada 4 poin kami untuk yang akan kami sampaikan. Ini Mbak, nggak apa-apa ya saya akan sampaikan di sini. Yang pertama bahwa pihak Pertamina harus bertanggung jawab kepada korban yang meninggal ini di 2 RW ini, tanggung jawab entah itu memberi santunan atau apapun itu. Yang kedua terkait korban luka. Korban luka ini Pertamina harus bertanggung jawab juga terkait pengobatannya, terus rehabilitasinya, perawatan segala macam, terus kemungkinan tadi ada shock terapi segala macam itu Mbak, itu harus di psikoterapinya segala macam. Nah kemudian yang ketiga terkait bangunan-bangunan yang hancur seperti ini, kami juga berharap Pertamina bisa membantu merenovasi rumah-rumah warga yang sudah hancur ini. Yang poin keempat, ya kami bermohon keberadaan Pertamina di tengah masyarakat ini agar bisa dipindahkan. Itu aja. Itu. Jarak dari Pertamina ke sini radiusnya berapa meter? Radiusnya gini Mbak, gini Mas. Pertamina itu hanya dibatasi oleh tembok itu. Itu. Oke. Berapa radiusnya tadi Pak? Ya. Itu batas hanya tembok tuh, langsung bersebelahan dengan tembok itu. Itu. Iya. Oke. Bapak tadi ada 4 harapan dan kemudian juga kalau saya bisa gambarkan ada dentuman yang cukup kencang ya. Ini juga kalau kita lihat kendaraan-kendaraan juga sampai terbalik itu rumah. sendiri itu, Mbak. Bagaimana itu? Pak, ini kan banyak sekali rumah yang kemudian terkena begitu ya. Kemudian selain tadi Bapak permintaannya kepada Pertamina, sudah adakah kunjungan dari pemerintah daerah setempat begitu ya untuk memantau lokasi ini? Tadi malam ya dari PJ Gubernur ya. Dari PJ hanya kontrol kemudian dari ya. Kapolda sudah turun ke lokasi dan didampingi dengan Pangdam ya. Pangdam. Iya. Sekarang juga masih Sekarang juga masih hadir juga ke sini untuk meninjau lokasi kebakaran. Ya kita berharap ya mudah-mudahan ke depan ya Pertamina bisa memperhatikan di wilayah kita khususnya di wilayah RW 09, RW 01 dan Tanah Merah Atas ada 08 ya PRW ya. Gitu, dengan kondisi yang terjadi pada malam hari semalam. Gitu. Oke, siap. Itu yang menjadi harapan warga RW 09 dan juga RW 01
Kampung Tanah Merah ya Pak ya. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Bapak-bapak silahkan kembali beraktivitas. Terima kasih. Irianda, itu dia tadi perbincangan dengan Ketua RW 09, RW 01 juga Kampung Tanah Merah terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi tadi malam, karena kedua Ketua RW ini juga merupakan saksi mata peristiwa kebakaran tadi malam yang berasal dari Depo Pertamina Pelumpang. Tadi kita dengarkan ada sejumlah harapan, ada 4 poin yang disampaikan, baik itu santunan kepada warga yang meninggal, kemudian bantuan kepada warga yang mengalami luka berat dan juga luka ringan, kemudian juga bantuan renovasi rumah, dan tadi permintaan warga kalau bisa Pertamina tidak berada di area rumah warga. Ini tentu harus menjadi harus dicari win-win solution-nya. Kami tadi juga melihat bahwa sudah ada sejumlah petugas Pertamina yang berada di kawasan perumahan. Kami belum tahu apa yang sedang dikerjakan, mungkin juga memantau, melihat kondisi dan mencatat sejumlah data-data. Ini juga tentu saja akan dihitung nantinya berapa kerugian material warga akibat peristiwa ini. Sekali lagi Rianda, ini menjadi keprihatinan kita bersama karena ini peristiwa kebakaran yang cukup besar. Kalau Anda lihat, boleh juru kamera Kompas TV, Arin ini akan menunjukkan situasi terbaru saat ini di area lokasi kebakaran. Banyak sekali rumah, tadi sudah dijelaskan ada ratusan rumah yang terdampak di RW 09, ada sekitar 120 bangunan, belum lagi ditambah RW 01, jadi ada 2 RW kalau dihitung yang terdampak. Ini situasinya sudah normal, maksud saya sudah ramai kembali. Tadi sempat kondusif, sepi karena memang petugas betul-betul mengimbau agar warga tidak berada di area kebakaran. Ini sekali lagi juga harusnya menjadi perhatian, warga tidak boleh ada di area lokasi kebakaran karena itu akan sangat membahayakan dan seharusnya juga diberikan polis lain, tetapi kami belum melihat hal itu. Sementara laporan kami dari lokasi kebakaran demikian, Irianda. Ya Dian, sebelum kami melepas Anda untuk pasti Anda juga mau nyamperin gitu ya, tanda kutip, para petugas Pertamina yang sudah hadir di sana. Tadi saya juga kaget juga di dekat Anda itu ada mobil terbalik ya akibat kebakaran. Nah Dian, kalau untuk saat ini sendiri di sekitar Anda adakah korban yang berhasil dievakuasi lagi? Apakah proses evakuasi ini masih berlangsung? Adakah tim-tim yang masih mengevakuasi? Kemudian yang kedua, mungkin Anda bisa mendengar di sana ada warga atau melihat warga yang masih mencari kerabat atau sanak saudaranya di sana yang masih belum ditemukan. Pagi tadi ketika kami tiba di lokasi ini ada sejumlah warga yang masih emosional begitu ya, menangis melihat kondisi rumah, kemudian juga mencari anggota keluarganya karena dinyatakan hilang, belum ditemukan, dan tentu saja pencarian sampai dengan saat ini masih terus dilakukan, tapi masih dilakukan secara mandiri oleh warga, Irianda. Tadi kami disampaikan informasi bahwa memang petugas Puslapfor masih dalam perjalanan untuk tiba di lokasi kejadian untuk juga melakukan pencarian, kemudian juga melakukan investigasi. Informasinya itu yang akan kita nantikan bersama. Tapi sampai dengan saat ini yang jelas memang pencarian korban ini masih terus dilakukan karena ada keluhan dari warga dan juga memang disinyalir masih ada sejumlah korban yang tertimbun, karena tadi kalau kita dengarkan juga kesaksian dari Ketua RW 09 menyampaikan bau yang menyengat dari arah Pertamina ini yang menyebabkan beberapa warga tidak bisa menyelamatkan diri, pingsan begitu ya di rumah, tidak sadarkan diri, sehingga mau tidak mau menjadi korban kebakaran. Ini tentu yang nanti akan diupayakan, diusahakan juga pencariannya. Kita akan sama-sama terus pantau, kemungkinan akan ada penambahan, tetapi tentu saja ini nanti akan dilihat bagaimana perkembangannya. Irianda. Ya, Dian Silitonga langsung dari lokasi warga atau permukiman warga di Tanah Merah ya.